terima kasih pada Bapak Ibu sekalian kebersamaan kita di DJPPR luar biasa. Ini merupakan episode hidup saya luar biasa 5 tahun ke belakang di DJPPR bersama kalian. Banyak achievement, accomplishment yang telah kita capai, termasuk bagaimana tadi kita contohnya aja bagaimana kita mengalami pandemi bersama-sama. Itu suatu yang luar biasa. Jangan pernah mengecilkan itu, jangan pernah take it for granted, tapi jangan juga itu menjadikan kita besar kepala. Pertama kali saya mengenal nama Lucky Alfirman itu ketika pulang dari S3, bergabung dengan BKF. Itu pada saat beliau masih bekerja di Dijen Pajak. Saya mendengar nama Pak Lucky itu sudah lama, sekitar 2006. Dari titik itu sih, saya melihat, membuat simpulan gitu ya. Kayaknya Bapak ini emang lokomotif perubahan. Dan kesannya waktu itu Pak Lucky cukup misterius ya, karena jarang bisa ketemu langsung, dia sangat sibuk. Pertama kali Bapak ngomongnya cepet banget, diminta memperkenalkan diri dan ceritakan tentang Ratri selama 5 menit. Wow, ini saya tahu dia adalah pegawai Kementerian Keuangan, bisa menulis sebuah paper dengan bagus, bisa sekolah ke luar negeri, ini sangat menginspirasi gitu. Jadi setelah itu saya mengikuti sosok beliau. Itu karena sebelumnya ngefans sama Bapak, jadi waktu ketemu Bapak di ruangan itu kayak starstruck gitu Mbak. Kayak, kayak ketemu seorang idola gitu kan, cuma deg-degan. Mohon izin Pak, untuk hari ini barangkali ada request makan siang gitu. Terus Pak Lucky menjawab, rencananya kamu mau kemana gitu. Rencananya sih ke Gado-Gado Boplo Pak. Oh kalau begitu ya udah saya ikut kamu aja. Itu sangat berkesan sekali, jadi orangnya simpel sekali Pak Lucky. Bapak itu sadar kamera, aku tuh nggak perlu repot-repot mengarahkan gaya atau posisi Bapak tuh mau seperti apa gitu. Di satu sisi beliau itu sangat detail, tapi juga beliau itu sangat pengen kita melihat sesuatu dari sisi yang besarnya gitu. Selalu memulai dengan tolong posisikan kamu sebagai seorang Menteri Keuangan misalnya. Beliau itu bisa memberikan motivasi tanpa harus marah. Saya belum pernah melihat beliau marah. Kalau marah diem kayaknya, membuat orang pada takut masuk ruangan jadinya. Orang yang sangat energik ya. Bahkan ketika sakit pun beliau itu masih sempet juga ngajakin kita rapat. Kadang sering bercanda ke teman-teman TUPIM tuh ya. Coba itu sesekali dilihat punggungnya Pak Lucky, jangan-jangan ada baterainya. Kebetulan itu kan hari rayanya kalau secara nasional hari Minggu. Nah kita hari Jumatnya tiba-tiba ditelepon, disuruh ke Bali untuk tanda tangan loan agreement dengan China. Asumsi saya Pak Dirjen pasti juga akan nggak puasa gitu. Ternyata kita terbang ke sana sampai siang. Pak Dirjen tetap puasa gitu. Nah, saya nggak puasa. Malam Ramadan, kami mengerjakan bahan presentasi sampai jam 2 malam. Jam 4 udah ditelepon sama Pak Lucky. Dibangunin sahur sama beliau. Tapi isinya adalah perbaikan bahan. Nah, itu yang paling berkesan bagi saya. Jadi kalau kita siapkan bahan untuk Bapak itu, kami tidak berharap satu kali langsung selesai, tapi bisa versi 1, versi 2, dan seterusnya. Kalau belum sampai versi 12, itu belum selesai. Pada suatu saat saya pengen work from home base, saya langsung bilang ke beliau, Pak, hari ini lelangnya bagus, kita mengambil upsize lebih dari target, jadi sekarang saya boleh ya work from home base. Beliau langsung ketawa, wah nggak ada hubungannya Bu Dwi, katanya gitu. Ingat tahun lalu itu kebetulan saya menangani untuk pinjaman program, dan itu tuh sering nggak begitu pasti mau dicairkan kapan gitu. Saya memberanikan diri gitu, Pak, untuk ini mau dicairkan kapan Pak pinjamannya? Pak Lucky bercandanya gini, ini Susi ya, dasar ya cewek ini selalu butuh kepastian, kata beliau seperti itu. Beliau romantis ya. Setiap ulang tahun ibu, ulang tahun pernikahan itu selalu ngirim bunga. Ke Jogja gitu. Orang pacaran gitu loh, mereka berdua sangat romantis, pegangan tangan, yang bawain belanjanya ibu gitu-gitu, kayak hal-hal receh tapi oh gitu. Dan itu so sweet gitu. Beliau ingin kalau ada waktu luang sehari itu ya dimaksimalkan. Nggak cuma 1-2 gitu, tapi bisa sampai 5-6 lokasi gitu kan. Meskipun kadang-kadang beliau sampaikan, ini kalau dengan acaranya PS nih, saya jadi nasionalis banget nih.
sehari bisa menyanyikan di Indonesia Raya sampai 5-6 kali. Dan yang juga saya mengucapkan terima kasih Pak Luki, beliau yang kemudian juga mendorong saya untuk lebih rajin main tenis itu. Pak Luki itu adalah seorang kakak, seorang mentor yang baik, dan juga teman diskusi mengenai musik yang asik. Geng 80-an, lagu-lagu Genesis misalnya. Salam prok-prok Pak Luki. Ini benar-benar arahan Pak Luki, kita lihat sangat mujarab lah dalam kondisi yang serba tidak pasti 2020 sampai 2022 ini. Banyak sekali transaksi-transaksi yang diinisiasi pada masa kepemimpinan beliau. Contohnya SDG Bonds, Liability Management Falas, Bilateral Debt Switch. Determinasi untuk memastikan kita punya PPP di Dubai. Caranya memberikan sinyal itu yang menurut saya luar biasa, yang membuat kita jadi merasa malu kalau sampai mengakui, ya sudahlah nggak jadi PPP juga nggak apa-apa, PPPD-nya nggak jadi nggak apa-apa. Sangat committed gitu ya, untuk mendorong credit finance ini. Dia memberikan ruang untuk perluasan dari manfaat SBSN proyek. Ketika perlu ada perubahan PP 56, beliau mendukung. Saat ini 15 penghargaan internasional sudah kita peroleh dari Green Sukuk. Dan sebelumnya kita hanya punya Green Sukuk, di tahun 2021 di-upgrade menjadi SDG. Kalau saya bilang Sukuk itu adalah babynya Ibu Sri Mulyani, tapi Keswa Kafling Sukuk ini adalah babynya Bapak Luki Alfirman. Ini juga menjadi negara pertama di Asia yang berhasil menerbitkan SDG bonds dalam mata uang Eropa. Ya nggak terhitung lah udah berapa penjaminan infrastruktur. Nah sekarang setiap orang yang masuk ke ruang dirjen dari lift itu akan belajar, ya belajar bagaimana pengelolaan pembiayaan itu diinisiasi dari awal Indonesia merdeka. Jadi teman-teman dibebaskan untuk membuat ide dan kita sampaikan ke beliau, dan beliau sangat mendukung, mendorong, bahkan bersedia untuk selalu terlibat di dalam ide-ide kreatif dari teman-teman DJPPR Muda. Pengalaman handle acara buat beliau gitu kan, beliau tuh mau aja gitu di apa-apain sama kita gitu, yang aneh-aneh lah pokoknya. Di acara akhir tahun kemarin tuh beliau jadi Gatot Kaca mau gitu, jadi mafia mau, pokoknya jadi pakai baju tidur juga mau. Duh, memang bapaknya itu walaupun serius kayak gitu ternyata bisa diajak chill juga gitu. Besoknya pelantikan, malamnya baru ngomong gitu. Ya saya harus pindah gitu kan, Bapak ngomong pindah. Pokoknya aku udah nahan nangis tuh Megan, kayak kita udah denial dari kemarin gitu. Bapak ngomong nih akhirnya. Aku ngomong ditahan-tahan, sama Givari dipancing tisu. Nih nangis dulu di depan Bapak. Pak Luki itu kan apal nama-nama kami ya, yang meskipun kami itu bukan bawahan langsungnya gitu. Jadi cara beliau itu menyapa kami gitu ya, yang menyapa dengan cara yang lebih memanusiakan lah gitu. Terus kalau telepon itu pasti dimulai dengan kata-kata, Novi, kamu lagi di mana? Susi lagi ngapain gitu. Selalu beliau begitu. Kadang-kadang saya juga bilang, waduh saya lagi di rumah, ini sedang weekend, mau dijawab apa nih? Ya meskipun endingnya sih sebenarnya ngasih kerjaan gitu ya, tapi kami sih tetap seneng, beliau kan memanusiakan gitu stafnya ya. Apa yang kita sampaikan betul-betul kita tuntas menyampaikan semua, bahkan kemudian mungkin Bapak memperdalam dulu, baru kemudian Bapak memberikan arahan dan solusinya. Ini menurut saya luar biasa. Pimpinan yang kayak gini tuh langka banget gitu. Ratri, saya sangat percaya kepada kamu dan teman-teman Tupim. Saya akan percaya dengan kamu sampai terbukti sebaliknya gitu. Jadi kata-kata beliau yang selalu diingat gitu ya, kalau beliau kasih wejangan gitu sama kita generasi muda, don't take it for granted gitu. Bapak tuh selalu menyampaikan bahwa kita tuh jangan mengkecilkan pekerjaan kita. Kalau bahasanya Bapak tuh mengkerdilkan. Karena setiap detail kecil yang kita lakukan itu pasti berdampak pada masyarakat. Jadi
apapun yang kita lakukan ya kita nggak boleh mengkecilkan pekerjaan kita karena dampaknya pasti kepada masyarakat. Tapi kalau kita bicara tentang harapan ke depan, saya melihat bahwa Pak Luki mendapatkan exposure baru, Pak Luki mendapatkan jendela baru yang tentunya itu memberikan warna bagi Pak Luki dan Bu Astrid. Karena ini pekerjaan yang sangat menantang, apalagi di JPK yang mungkin memerlukan kesabaran yang lebih karena berhadapan dengan daerah, dan kita selalu berharap Pak Luki selalu sehat. Bapak tetap menjadi bintang di langit, agar tidak saja menjadikan langit berwarna-warni, namun juga dapat menerangi bumi di malam hari. Salam buat Ibu, terima kasih banyak atas semua. Aduh, Setiap era tentunya mempunyai pemimpin yang berbeda, dan kami yakin di JPPR yang sudah baik ini diteruskan estafet ke sosok Bapak Suminto dengan kapasitasnya yang luar biasa dan pengalamannya yang cukup banyak, bisa memimpin DJPPR dan membawa arah DJPPR ke arah yang lebih baik. Dan legasi Bapak akan terus kami lanjutkan, dan DJPPR di bawah kepemimpinan Pak Minto akan terus berinovasi dan semakin maju.